Sampai para purnawirawan ini membohongi rakyat, hanya mengadu domba kita gitu loh. Makanya mereka kemarin katanya mau revolusi, ya kan, mau dudukin MPR. Nah, ini bukan rakyat, Pak. Enggak, kecil, hanya berapa ratus orang aja. Saya takutnya yang repot kita. Kenapa? Kita akan bawa ambulans dan oksigen di sana. Ya karena ini udah tua-tua semua ini. Ya kan, tapi kembali lagi Pak Tua, ya kan, tolong berikan, ya kan, optimisme untuk bangsa ini. Mari dukung Prabowo Gibran berhasil, bukan mengadu domba rakyat, gitu loh. Dan orang-orang yang pemaksulan ini, waktu tanggal 19 Maret 2024, mereka yang menggeruduk KPU agar KPU setelah Pilpres 14 Februari ya, 2024. Meminta agar KPU membatalkan hasil Pilpres atas kemenangan Prabowo Gibran. Dan mereka ini saya katakan lagi adalah tim sukses Anies Baswedan. Bukan pendukung Prabowo, bukan pendukung Pak Prabowo. Kalau mereka bilang, mereka katakan mereka cinta Pak Prabowo, itu omong kosong. Ya. Yang cinta Pak Prabowo ini kami nih, para pendukungnya, dengan masyarakat mayoritas itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Ya, selamat datang kembali di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Bersama saya di sini Leonardo Sirait. Di channel yang paling hot, ya kan? Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting untuk kita simak bersama ya teman-teman ya. Karena kemarin saya mengawal Bang Sylvester ikut serta dalam penyelidikan di Polda Metro Jaya. Ya, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, subscribe dan share ke teman-teman lainnya agar semakin banyak yang tercerahkan dan terinspirasi, ya kan? Tapi sebelum mulai teman-teman ya, udah mendekati nih teman-teman ya, ngomong-ngomong teman-teman Sirait Media, kalau ada yang tergerak untuk ikut berkontribusi dalam perjalanan YouTuber Nusantara ke IKN, kami saya khususnya sangat membuka pintu lebar-lebar ya. Kami sudah siapkan nomor rekening di bawah ini untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk saya bisa berangkat untuk review IKN nantinya di Agustus ya, 15 sampai 20 Agustus. Tapi ingat teman-teman ya, ini hanya buat yang benar-benar tergerak dan yang memang mampu ya gitu ya. Kalau belum bisa bantu ya secara materi ya, doakan kalian ya biar saya di IKN bisa berjalan dengan baik gitu ya, dan sesuai dengan konsep. Itu sangat doa itu sangat berarti buat saya juga, karena saya percaya doa yang tulus itu punya kekuatan yang luar biasa ya kan. Dan terima kasih banyak atas setiap dukungan, sekecil apapun itu sangat berarti buat kami, buat saya khususnya untuk berangkat ya ke IKN. Oke, tanpa berlama-lama mari kita simak dulu video berikut ini ya teman-teman ya. Sebenarnya apa yang kita lakukan adalah demi kebenaran, bukan pembenaran yang selama ini dilakukan oleh Roy Suryo CS itu. Seperti kita ketahui bahwasanya kan kita mengatakan bahwasanya Pak Jokowi itu taat hukum, apa yang diminta oleh aparat penegak hukum akan diberikan. Ya. Buktinya sudah ada bahwa ijazah asli beliau, baik ijazah SMA maupun ijazah S1 Insinyur Kehutanan beliau sudah diberikan kepada penyidik di Solo, di Polres Surakarta. Artinya apa yang selama ini dibuat, framing-framing yang dibuat oleh Roy Suryo itu sudah terbantahkan ya. Tinggal kita melihat bagaimana mereka ngelesnya seperti apa, melakukan konferensi pers untuk melakukan framing-framing kembali. Yang jelas saya highlight, mereka semuanya ini adalah hopeless. 3 kata, hopeless,
dan hopeless. Siap-siap saja, nanti akan dipanggil sebagai saksi terlapor dan kita melihat sudah ada tersangka pada saat itu. Terima kasih. Jadi mungkin sebagai penutup ya, saya tegaskan sedikit bahwa kita Nah ini ya, ini Bang Sylvester ngomong ya, menjelaskan dan memberi penegasan ya kan, dimana di belakang itu ada saya teman-teman ya, ini saya, ya pamer dikit lah ya, ini saya nih teman-teman ya, bersama Bang Sylvester. Oke kita lanjut teman-teman. melihat nanti setelah ini drama-drama telenovela baik itu tangisan dan tawa yang dilakukan Roy CS menuju tersangka, terdakwa dan narapidana. Nanti kita bisa lihat ada yang nanti alasannya sakit, alasannya keluar negeri, alasannya pakai kursi roda, alasannya pakai penopang leher, itu pasti ada nih nantinya. Jadi mari kita nikmatin ya kepada seluruh bangsa Indonesia. Ya sudah, ini udah selesai. Mari kita bergandengan tangan untuk mendukung Prabowo Gibran agar Indonesia ini maju dan adil dan sejahtera. Intinya itu. Mengenai yang ini ya udah kita bawa santai aja. Berarti kita bawa goyang apa tadi? Goyang gemoy. Jadi kita goyang gemoy aja, oke? Ya itu teman-teman ya, goyang gemoy aja ya. Nah, semua sudah berjalan ya kasus ijazah Jokowi ini, dan Sekjen Pradi yakin penyidik segera tetapkan tersangka ya kan, luar biasa. Ini makin mantap ya kan. Oke, ada saya di situ ya paling ganteng. Tapi saya mau kasih statement-statement yang ada ketika jumpa pers gitu ya. Bang Sylvester juga pergi gitu ya, apa menjelaskan gitu ya. Ini ada penjelasannya. Kita dengarkan lagi teman-teman ya. Apakah benar-benar ada bertemu dengan kayak saudara Roy Suryo dan yang lain-lainnya, termasuk potongan-potongan video itu ditanyakan ke saya apakah memang ini saya di situ hadir sebagai salah satu narasumber, dan juga dengan intinya ada beberapa video itu yang ditanyakan ke saya dan saya menjawab yang saya tahu dan saya alami, dan juga intinya bahwa memang kejadian itu saya jawab bahwa yang sesungguhnya yang terjadi. Nah. Intinya itu. Tadi Bapak sempat menyebut kemungkinan akan tersangkanya ini bisa lebih dari 5 orang. Apakah ini terkait dengan salah satunya Ariel Muhammad, mungkin ini juga berpotensi tersangka dan Iya, saya pikir nanti banyak ya, bukan hanya saudara Abraham Samad. Ya. Menurut saya kalau melihat daripada banyak penghasutan, terus pencemaran nama baik dan fitnah ini kan yang dilakukan kan sebenarnya banyak sekali ya. Ya. Baik terlebih di media sosial, dan itu kan ada rekamannya semua gitu loh. Yang mana bahwa orang-orang ini ya kan menghasut sehingga dan juga mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya. Sedangkan mereka sendiri ini tidak pernah memegang bukti ijazah yang palsu ini mana atau ijazah yang asli yang mana. Nah ini yang mau kita tegaskan teman-teman, jangan asal menuduh kalau tidak melihat aslinya gitu loh. Mereka aja nggak pernah pegang bilang ini ijazah palsu, ya tahu dari mana dia gitu. Tanya ke UGM, ya UGM udah menjelaskan itu asli, apalagi gitu ya. Ini ya, siap-siap teman-teman ya. Minggu-minggu ini akan masuk ya. Tadinya kita mau ucapkan malam keramat Jumat ya kan. Gak usah lah, minggu depan aja lah. Ya, ketika ini udah penyidikan ya kan akan naik gitu kan, langsung ditetapkan tersangka. Jadi tidak merecoki lagi dunia pertelevisian urusan tentang ijazah palsu Pak Jokowi ya.
atau belum ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi ketika kita mengatakan ijazah atau sertifikat orang, SIM orang, KTP orang palsu, atau mempunyai uang palsu, tanpa ada putusan pengadilan, makanya kita akan berbalik lagi, hukum akan menjerat kita. Ini yang terjadi sebenarnya. Makanya kembali lagi bahwa selain 5 yang dilaporkan itu, kemungkinan terlapornya akan banyak dan tersangkanya mungkin bisa lebih dari 5, bahkan kemarin kemungkinan 12, bahkan bisa lebih. Karena banyak orang berbicara, ya kan, tanpa tanggung jawab, tanpa fakta-fakta, tanpa data-data yang benar gitu loh. Jadi itu hanya mencemarkan nama baik orang, ya kan, di situ terjadi fitnah, terjadi penghasutan. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa ini banyak sekali, makanya kita harus benar-benar memberitakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang mengandung kebohongan. Nah, itu yang saya setuju gitu. Jangan cuman kebohongan, fitnah yang disebarkan, teman-teman. Ini yang bikin saya ngambil bagian gitu. Nah, ya, untuk ikut serta dalam penyelidikan saat panggilan oleh Polda Metro Jaya, Bang Sylvester, ya. Saya ikut serta gitu untuk menemani. Ini kita lihat lagi, Rismond dan Roy Suryo CS harus menanggung konsekuensi atas fitnah dan tuduhan yang sebarluaskan dan direno secara sengaja, ya kan. Sekarang artinya nggak sengaja, teman-teman. Ya, kita dengarkan lagi. Bahwa dalam proses hukum itu pemeriksaannya tidak di Polda Metro, tapi juga di Polresta Surakarta, ya. Dan nggak cuma Pak Jokowi. Ada 11 orang sama Pak Jokowi itu. Jadi ada 10 orang lain yang diperiksa. Jadi bukan hanya Pak Jokowi. Kebetulan memang dilakukan pemeriksaan secara berbarengan dengan yang lain, dan Pak Jokowi salah satunya, kan nggak salah juga diperiksa di situ dan tidak menyalahi aturan. Yang paling penting itu diakomodir dalam aturan. Persoalan bahwa orang berkenan tidak berkenan soal lain. Orang suka tidak suka soal lain juga. Kan nggak mungkin juga akhirnya kita penuhi selera orang, kan gitu ya. Tapi bahwa memang itu itu tidak melanggar aturan, ya saya rasa ya oke-oke aja, kan gitu loh. Bahwa memang sekarang itu fokus pada penegakan hukum, ya silakan fokus pada itu gitu ya. Bukan mempersoalkan soal yang tetek bengek. Menurut saya ini bukan soal rasa keadilan, tapi bahwa aturannya mengakomodir itu. Jika aturan tidak mengakomodir, mungkin kita juga melihat bahwa ini ada kesalahan. Ini tidak ada kesalahan kok. Ini secara aturan memang diakomodir gitu. Jadi tidak ada masalah ketika Pak Jokowi diperiksa di Polres, dan itu bagian dari Kepolisian Republik Indonesia juga. Kecuali memang Pak Jokowi ini diperiksanya bukan di kantor polisi gitu, ini diperiksa di kantor polisi juga, Mas. Pantas saja memang seperti agak kasar disita, tapi memang objek perkaranya ijazah. Tapi sejauh mana ijazah ini juga bisa memberikan perkara ini semakin terang, ujungnya akan kemana sebenarnya? Ya pasti terang. Pasti terang, Mas. Pasti terang. Kan yang dituding Bang Rismond dan kawan-kawan ini ijazah Pak Jokowi palsu. Ijazahnya sudah disita. Nanti dalam proses peradilan ditunjukkan asli atau tidak. Itu kan juga sudah dilakukan di Barreskrim. Ya, sudah dilakukan. Tapi kan dalam proses peradilan ini kan yang jelas lebih terang lagi ketika memang hakim memutuskan bahwa ijazah ini asli, dan apa yang dilaporkan Pak Jokowi terbukti bahwa memang tidak benar kalau dituding atau dituduh sebagai itu merupakan ijazah palsu. Sehingga yang 12 nama tadi, termasuk Bang Rismond ini, ya tinggal siap-siap saja. Gitu. Jadi maksud saya ya. Siap-siap saja ya. Rismond Sianipar, siap-siap aja ya. Karena sudah ada nama-nama yang terbongkar, terungkap, ya kan. Banding ngabisin energi untuk bicara soal-soal lain, jauh lebih baik itu bersiap diri. Ini siap-siap untuk apa nih? Ya siap-siap jika memang vonisnya sudah tidak bisa dibendung lagi, karena kan kebenaran itu akan... Maksud Anda siap-siap menjadi tersangka begitu? Kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri, Mas. Kan gitu loh. Jadi kalau misalnya vonisnya nanti tiba-tiba memang yang dilaporkan ini divonis bersalah, ya jangan lari juga, kan gitu loh. Jangan juga tidak bertanggung jawab juga, ya konsekuensi silakan dinikmati, kan gitu ya. Silakan dinikmati, jangan lari ya, jangan kabur ya kayak Egy Sujana ya.
apa yang sudah dilakukan selama ini, yang sudah membuat heboh Republik ini, yang menurut kita rakyat ini capek, Mas. Oke. Kita ini lagi fokus soal bagaimana membangun bangsa, orang-orang ini bicara, Mang Rifan bicara soal yang ini saja. Kadang balik ke kiri, balik ke kanan, itu aja poinnya. Siap. Ya, itu teman-teman ya. Ini dari Bang Silvester juga nih. Gibran ini sebagai wali kota, beliau lebih Menjelaskan bahwa Pak Jokowi dan Gibran itu memang kerjaannya gitu ya, kerja taunya gitu, bukan kayak gini gosip-gosip ini ya. berhasil dibanding bapaknya Pak Jokowi. Ya. Dan Solo itu sangat maju ya. Teman-teman harus ke sana. Yang penuding pemaksulan dan ijab palsu ini harus ke sana melihat perkembangan kota Solo. Ya kan? Terus yang kedua, masalah Fufu Fafa. Ya. Fufu Fafa sampai saat ini tidak ada bukti bahwa pengadilan mengatakan punyanya Mas Gibran. Laporan polisi pun nggak ada. Jangan-jangan Fufu Fafa punyanya Roy Panci. Ya kan? Terus yang keempat, masalah korupsi keluarga Pak Jokowi. Sampai saat ini nggak ada. Ya. Bukti-bukti atau laporan pun mengenai korupsi nggak ada. Jadi kembali lagi, 4 faktor yang dikatakan dasar pemaksulan ini kosong. Gitu loh. Jadi jangan sampai para purnawirawan ini membohongi rakyat, hanya mengadu domba kita, gitu loh. Makanya mereka kemarin katanya mau revolusi, ya kan, mau dudukin MPR. Ini bukan enggak kecil, hanya berapa ratus orang aja. Saya takutnya yang repot kita. Kenapa? Kita akan bawa ambulans dan oksigen di sana. Ya karena ini udah tua-tua semua ini. Ya kan, tapi kembali lagi Pak Tua, ya kan, tolong berikan, ya kan, optimisme untuk bangsa ini. Mari dukung Prabowo Gibran berhasil, bukan mengadu domba rakyat, gitu loh. Dan orang-orang yang pemaksulan ini, waktu tanggal 19 Maret 2024, mereka yang menggeruduk KPU agar setelah Pilpres 14 Februari ya, 2024, meminta agar KPU membatalkan hasil Pilpres atas kemenangan Prabowo Gibran. Dan mereka ini saya katakan lagi adalah tim sukses Anies Baswedan. Bukan pendukung Prabowo, bukan pendukung Pak Prabowo. Kalau mereka bilang, mereka katakan mereka cinta Pak Prabowo, itu omong kosong. Omong kosong. Yang cinta Pak Prabowo ini kami nih, para pendukungnya, dengan masyarakat mayoritas itu. Ya, itu teman-teman ya. Bilang saya ini pecinta Prabowo, mendukung Prabowo, bullshit, itu bullshit ya. Bullshit itu bullshit langka ya. Oke, kita lanjut lagi videonya teman-teman ya. Kan memang harus dituntaskan ya. Pada titiknya memang Pak Jokowi merasa bahwa apa yang ditudingkan pada dirinya Ya. atau apa yang disematkan pada diri Pak Jokowi ini sudah dilewat batas kewajaran, sehingga sudah tidak bisa lagi ditolerir. Lalu dilakukan pelaporan sebagai warga negara yang baik, yang punya hak untuk melaporkan orang yang diduga juga sudah melakukan tindak pidana pada dirinya, kan sah-sah saja. Dia laporkan, berproses, dan sekarang sudah masuk penyidikan. Dalam proses penyidikan ini Pak Jokowi diperiksa lagi. 45 pertanyaan, 3 jam tadi, kan gitu ya. Dalam proses tahapan penyidikan. Tentu dalam tahapan penyidikan ini kan sudah ditemukan adanya tindak pidana. Tinggal bagaimana siapa pelaku-pelaku yang dianggap memang itu terlibat dalam tindak pidana yang dituduhkan atau dilaporkan oleh Pak Jokowi. Jadi saya rasa proses hukum yang biasa-biasa saja. Ya, benar sekali teman-teman ya. Itu adalah proses hukum yang biasa-biasa aja sebenarnya gitu. Ya layak juga dilakukan di penyerahannya di Polresta Solo gitu. Ya biar nggak ngabis-ngabisin biaya juga teman. Ya kan, kalau datang ke Jakarta lagi kan pesawat pas pampres ya kan. Ini Pak Jokowi datang bukan sendiri kan harus ada protokol mantan presiden. Ya kan? Ininya ya harus yang terdekat aja lah, ngapain susah-susah amat gitu. Itu udah dibawa ininya ijazahnya ya kan? Ditahan juga di situ kan ijazahnya. Nah sekarang mamam deh lo gitu ya.
Desmond ya, Roy Suryo, Tifa ya. Tapi yang saya miris teman-teman ya, masa sih seorang mantan Presiden Republik Indonesia yang ketujuh datang ke Mapolres Solo ya, untuk ya begini-begini gitu. Ditertawakan sama luar negeri ya. Jarang, tidak pernah malah ada presiden yang aduh, tapi Pak Jokowi rela ya menghilangkan jabatan yang pernah diambil itu gitu ya, yang pernah diembannya gitu ya. Dia datang mengikuti prosedur yang ada di penyelidikan gitu ya. Dia datang, dia ikutin apa yang diminta, dikasih, nggak kabur ya, nggak kabur. Ya itu yang saya sangat sayangkan gitu, mantan presiden ketujuh ini gitu ya, terlampau baik. Mending nggak usah seharusnya, tapi ya udahlah, nanti jadi perbincangan lagi, jadi gorengan lagi, mereka ini dibikin mereka ya kan. Ya itu teman-teman ya video hari ini ya. Gimana menurut kalian? Mungkin cukup ya sampai di sini pembahasan kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Ya silakan tinggalkan pendapat kalian, tanggapan kalian, ataupun bahkan kritik membangun kalian di kolom komentar. Saya sangat terbuka untuk diskusi gitu ya. Dan satu pesan penting dari saya, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih sudah menonton video ini. Dari suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Siar media tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoax, busuk, tak bermoral, sikap bohir yang cuma mau bikin viral. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoax, busuk, tak bermoral, sikap bohir yang cuma mau bikin viral. Suara Jokowi, semangat Prabowo Gibran, dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya, bersatu kuat itulah senjata. Sirait media, ayo bersuara, biar terang fakta menyala. Jangan mau dipecah belah, kita lawan hoax, kita belah bangsa sekarang. Ayo bersama, suarakan kebenaran yang nyata. Sirait media bukan sekadar berita, tapi suara nurani Indonesia. NKRI harga mati, bohir pemecah bangsa minggir sana. Kami bukan boneka, kami warga merdeka. Setiap video kami ajarkan cinta untuk Indonesia damai selamanya. Sirait media, ayo bersuara.